saya tuan rumah dari Yayasan Haikal Hasan sebagai tempat di mana HRS Center ini beroperasional sehari-hari, dan di samping saya ada Pak Ketua, yaitu Dr. Haji Abdul Khair Ramadan SHMH, dan dari legal, Chief Legal Department adalah Pak Muhammad Kami Pasha SHMH, dan saya sendiri Bawe Haikal akan melangsungkan pernyataan sikap terhadap yang terjadi belakangan ini. Demikian sebagai pengantar dari saya. Izin pertama, kami telah melaporkan kepada polisi setempat, dalam hal ini diwakili oleh Kadin Serse yang hadir, Kadin juga hadir, ya, dari Polsek Keramat Jati. Izin Pak, ya, dari Polsek Keramat Jati hadir. Juga para teman-teman sekalian, tolong selenggarakan prosedur dan protap daripada COVID-19. Semua mohon memakai masker, tidak ada salam-salaman dulu, dan tidak terlalu berdesak-desakan. Sesuai dengan kapasitas hanya terisi 25% dari ruangan ini, dan kurang lebih 24% itu adalah sejumlah yang hadir sekarang. Demikian pengantar dari saya Sekjen, ya, daripada HRS Center, Habib Rizik Syihab Center. Demikian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz Haikal Hasan. Kepada teman-teman wartawan, izinkan kami dari Habib Rizik Syihab Center membacakan pernyataan sikap HRS Center terhadap penerapan hukum protokol kesehatan. Acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri Imam Besar Habib Rizik Syihab di Kuburan Jakarta Pusat yang kini dipersoalkan disikapi dengan pendekatan hukum, bukan pendekatan politik. Seiring dengan itu, banyak dijumpai pendapat dan komentar yang tidak berdasarkan argumentasi yuridis. Saat ini telah dilakukan proses penyelidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan pemanggilan klarifikasi terhadap Gubernur DKI Jakarta dan pihak lainnya. Penyelidikan dimaksud untuk menentukan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Oleh karena itu, kami HRS Center memandang perlu untuk memberikan tanggapannya sebagai berikut di bawah ini, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Ketua Dr. Haji Abdul Khair Ramadan SHMH. Silakan. Ke-1, sistem penanganan pandemi COVID-19 yang diterapkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, bukan sistem karantina in casu karantina wilayah. Dasar hukum keberlakuannya menunjuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 didasarkan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, dan Undang-Undang Nomor 24 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana tidak mengatur PSBB. Dengan demikian, keberlakuan PSBB menunjuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Ketiga, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan tidak menyebutkan norma hukum, hal larangan dan sanksi pidana PSBB. Norma hukum pasal 9 junto pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan berlaku dalam hal pelanggaran kekarantinaan, bukan PSBB. Dengan demikian, proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri Imam Besar Habib Rizik Syihab harus dinyatakan bukan peristiwa atau perbuatan pidana. Keempat, penerapan pasal 216 KUHP juga dipandang tidak tepat guna kepentingan penyelidikan perkara HO. Pasal 216 KUHP tidak ada relevansinya dengan penyelenggaraan PSBB. Oleh karena tidak ada perbuatan pidana dalam PSBB, maka keberlakuan pasal 216 KUHP
tidak dapat diterapkan. Kelima, dalam hal penjatuhan denda sebesar 50 juta rupiah kepada Imam Besar Habib Rizik Syihab oleh Pemprov DKI Jakarta bukan dimaksudkan sebagai pelanggaran hukum pidana, melainkan sebagai denda administratif. Denda administratif yang telah dibayarkan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab memperjelas tidak adanya perbuatan pidana. Karena berdasarkan uraian di atas, maka terhadap Gubernur DKI Jakarta, Imam Besar Habib Rizik Syihab, dan pihak-pihak lainnya tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana. Ya, demikian pernyataan sikap ini disampaikan untuk dapat dimengerti dan dimaklumi. Jakarta, 19 November 2020, Habib Rizik Syihab atau HRS Center bertanda tangan di bawah ini. Muhammad Kamil Pasha SMA sebagai Chief Legal Department, Dr. Insinyur Haji Haikal Hasan Baros sebagai Sekretaris Jenderal, dan Dr. Haji Abdul Khairawat. Terima kasih atas perhatian teman-teman.